Anime Arwah Berduka episode yang ke-8 bagian yang keduanya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan kelanjutan cerita dari bagian pertamanya kemarin, di mana tepat setelah kelompok raid pertama dari Citri sekarang sudah bisa menang di dalam pertarungan ronde yang keduanya melawan 3 buah monster slime secara sekaligus. Maka di saat yang bersamaan ini, Noctus yang sudah mulai terlihat sangat marah, akhirnya dia pun segera memerintahkan para petingginya untuk dapat melepaskan monster homunculus buatan dari Sophia Black, yaitu monster Maris Eater. Namun, sebelum pertarungan dari mereka nantinya akan segera dimulai, maka pada kesempatan yang sama ini, Shin pun akhirnya seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari Cry. Mengingat pada kesempatan ini, Cry yang awalnya sama sekali tidak berniat untuk dapat datang secara langsung menuju ke dalam medan tempur, sekarang dengan terpaksa, dia pun akhirnya harus memutuskan untuk bisa datang juga demi dapat membantu semua teman-temannya yang lain. Karena pada dasarnya, rayuan dari Lismart ternyata terlalu sulit untuk bisa dibantah oleh Cry. Serta, Cry pun juga sudah tidak kuat jika dirinya harus terus menahan diri ketika Lismart tanpa berhenti terus menangis di hadapannya karena dirinya sangat ingin sekali untuk bisa bertarung. Sebenarnya, Cry pun bisa saja mengirimkan Lismart sendirian. Lalu, dia pun tetap tinggal di dalam markas tanpa menginjakkan kakinya sama sekali menuju ke dalam medan pertempuran. Tapi jika Cry melakukan hal itu, maka tidak akan ada satupun orang yang mampu untuk bisa mengendalikan kekuatan dari Lismart. Sehingga ketika Lismart nantinya sudah mulai mengamuk, maka sudah pasti hal itu akan sangat berbahaya bagi teman-teman yang lain. Bahkan adik kandungnya saja sama sekali tidak bisa menghentikan Lismart. Jadi mau tidak mau dan juga suka tidak suka, Cry pun sekarang harus ikut demi dapat menjaga Lismart. Nah, jika Cry sekarang sudah memutuskan untuk bisa ikut, maka Tino pun sudah pasti akan ikut juga. Mengingat Tino saat ini sudah berjanji untuk menjadi pengawal pribadi dari Cry, sehingga kemanapun Cry nantinya akan pergi, Tino pasti akan selalu diajak untuk bisa ikut pergi bersamanya juga. Sementara itu di sisi lain, Lismart yang sekarang keinginannya sudah berhasil dikabulkan, maka dia pun segera berterima kasih kepada Cry dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Yaitu, karena Cry sekarang sudah mengabulkan semua permintaanku, maka aku pun akan berjanji kepada Cry untuk bisa membunuh siapa saja yang nantinya akan menghalangi kita. Jadi untuk urusan pertarungan, maka serahkan hal itu kepadaku saja. Singkat cerita, setelah melihat proses keberangkatan dari Cry, Tino dan juga Lismart, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah lagi, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Citri Smart dan juga kepada semua teman-temannya. Di mana pada kesempatan ini, atau tepatnya di tengah perjalanan mereka untuk dapat mencari di manakah posisi dari markas rahasia kelompok Tower Akasa, maka salah satu anggota parti mereka yang sebelumnya sudah meremehkan Cry Andre berkali-kali, akhirnya dia pun segera bertanya seperti ini menuju kepada Citri. Citri, apakah Cry sekarang memutuskan untuk tidak datang lagi? Karena jika begitu, maka apakah kegunaan dari dirinya sebagai pemimpin dari kita semua? Mendengar pertanyaan itu dari salah satu anggotanya, Citri pun dengan sangat santai kini seketika langsung menjawab bahwa untuk saat ini masalahnya sangat berbeda. Cry sekarang tidak datang karena Citri yang meminta kepada Cry untuk bisa menyerahkan masalah ini kepada dirinya saja. Mengingat Citri memiliki urusan pribadi dengan salah satu murid dari Noctus, yaitu Sophia Black. Jadi supaya Cry sekarang tidak repot, maka Citri akan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dari misi mereka demi dapat mengalahkan kelompok dari Tower Akasa. Lagi pula, Cry pun sekarang sedang sibuk untuk dapat melakukan hal lain yang jauh lebih penting daripada misi rendahan seperti ini. Dengan begitu, maka wajar saja jika sekarang dirinya tidak bisa datang. Mendengar penjelasan dari Citri itu, Hunter yang sangat penasaran ini, akhirnya dia pun segera bertanya lagi kepada Citri. Yaitu, apakah benar Cry adalah Hunter yang sangat kuat? Lalu, apa bukti kekuatan dari Cry? Karena pada dasarnya, dia sangat ingin sekali melihat secara langsung sehebat apa kekuatan dari Hunter level 8 yang sekarang banyak sekali menjadi perbincangan. Nah, di momen inilah, Citri pun kembali mencoba untuk dapat menjawab semua pertanyaannya itu. Dengar, para anggota parti dari Strength semuanya memiliki kemampuan yang sangat tidak normal. Tapi faktanya, kemampuan dari Cry adalah yang paling mencolok dan juga Cry lah yang paling terkuat. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat yakin sekali
Jika suatu hari nanti, Krai pasti bisa menjadi hunter dengan level 10. Mendengar jawaban dari Citri itu, hunter yang sangat penasaran ini tentu saja sekarang malah langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurutnya, ucapan dari Citri itu sepertinya sedikit berlebihan. Mengingat selama lebih dari ratusan tahun, hanya ada 3 orang hunter saja yang bisa mencapai level 10, dan mereka semua adalah hunter dengan kelas hero atau hunter dengan kelas pahlawan. Selain ketiga orang itu, mustahil ada manusia biasa yang bisa mencapai hunter dengan level yang sama, yaitu hunter level 10. Mendengar ucapan itu di depan matanya, Citri pun kini kembali menjawabnya untuk yang terakhir kali. Ya, dia memang benar sangat kuat. Tapi kekuatannya itu hanyalah salah satu faktor kecil saja dari semua kemampuan yang dimiliki oleh Krai. Mengingat kenyataannya, level kekuatan dari Krai sama seperti kekuatan dari kelinci padang pasir saja. Alias kekuatan fisiknya atau kekuatan serangannya hampir mendekati 0. Tapi meskipun begitu, Krai memiliki kemampuan lain yang bahkan bisa mengalahkan hunter dengan kekuatan fisik terkuat dengan menggunakan caranya sendiri. Yang jelas, Krai bukanlah orang yang bisa diremehkan. Karena faktanya, Krai adalah hunter yang terlahir untuk bisa menjadi pemburu harta yang sejati. Nah, menariknya, tepat setelah menjelaskan mengenai kekuatan dari Krai kepada salah satu anggotanya itu, maka di saat yang bersamaan itulah monster Homunculus Chimera yang sebelumnya sudah dilepaskan oleh ketua dari kelompok Tower Rakasa. Akhirnya dia pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat dari atas kepala party mereka. Lalu tanpa banyak basa-basi, monster Homunculus Chimera ini sekarang dia pun segera melancarkan serangan pertamanya, yaitu serangan dengan elemen petir untuk dapat menyerang tubuh dari para hunter. Sehingga pada momen itu, hampir semua hunter yang sama sekali tidak sempat untuk bisa menghindar, akhirnya mereka pun tentu saja langsung terkena. Sampai satu persatu dari mereka sekarang seketika berhasil dibuat menjadi tumbang, serta mereka pun sama sekali tidak bisa bergerak. Bahkan Sven, yang merupakan hunter dengan level 6, sekarang juga terkena serangan elemen petir. Hingga tubuhnya pun sama sekali tidak bisa digunakan untuk dapat bertarung sama sekali. Sementara itu, respon yang sangatlah jauh berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Citri. Karena di antara para hunter lainnya, hanya Citri sajalah yang sekarang masih bisa berdiri. Padahal, tubuhnya terkena paling telak dari serangan monster Chimera. Menyaksikan hal itu, maka penyihir dari kelompok Tower Rakasa yang kebetulan sekarang sedang naik di atas punggung dari Chimera, akhirnya dia pun segera bertanya seperti ini kepada Citri. Yaitu, kenapa tubuh dari Citri sekarang tidak mempan dengan serangan dari monster Chimera. Di momen inilah, Citri pun segera menjelaskan kepada musuhnya itu bahwa serangan sihir dari monster Chimera itu sama sekali tidak akan pernah untuk dapat melukai tubuh dari Citri. Karena pada dasarnya, Citri dan juga para anggota party dari Strength sekarang sudah memiliki daya tahan tubuh yang jauh di atas manusia normal. Mengingat hampir setiap hari mereka selalu bertarung melawan monster di dalam dungeon level yang tinggi. Jadi, serangan sihir dari monster Chimera ini sekarang sama sekali tidak akan berguna kepadanya. Tidak hanya itu, karena di dalam satu kesempatan yang sama ini, Citri pun segera mengeluarkan senjata rahasianya tepat dari dalam kantongnya. Lalu tanpa menunggu lama, Citri pun segera menembak tubuh dari Sven dengan kekuatan pistolnya itu. Sehingga tubuh dari Sven yang awalnya sudah nampak terluka dengan sangat parah, sekarang akhirnya bisa menjadi sembuh dalam waktu yang sekejap. Kemudian, Sven pun segera mengambil satu buah pedang yang ada di dekatnya untuk dapat dia gunakan demi bisa menyerang tubuh dari monster Chimera itu. Mulai dari sinilah pertarungan antara Sven melawan pasukan monster Chimera yang kebetulan sekarang ada di hadapannya akhirnya seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Sven pun segera bergerak lebih dulu untuk dapat menyerang monster Chimera itu dengan menggunakan tebasan pedangnya. Sayangnya, kekuatan dari monster Chimera ini sekarang masih terlalu sulit untuk bisa dikalahkan. Karena tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Sven, monster itu pun selalu berhasil menahannya. Serta dia pun segera melancarkan semua serangan baliknya menuju ke arah tubuh dari Sven dengan sangat kuat sekali. Bahkan di dalam hati monster itu, dia pun seketika langsung berkata bahwa bertarung melawan Sven sama saja seperti bertarung melawan lalat kecil. Menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, Sven pun sekarang segera merubah rencananya. Yaitu, dia saat ini berusaha untuk bisa mengalahkan penyihir yang sekarang sedang mengendalikan pasukan Maris Ithar. Dengan cara menjatuhkan mereka semua dari atas punggung monster itu.
Lalu, setelah Sven berhasil melakukannya, maka dia pun segera menangkap salah satu penyihir itu. Serta, dia pun segera mencoba untuk bisa kabur dari tempat pertarungan ini untuk sementara waktu. Mengingat prioritas pertama dari mereka adalah untuk bisa menyelamatkan semua teman-temannya lebih dulu dan juga untuk bisa menyusun ulang rencananya lagi. Tapi, belum sempat Sven bisa melakukan hal itu. Maka di saat yang bersamaan tersebut, muncullah pasukan dari monster Chimera lainnya yang datang secara bersama-sama. Bahkan jika kita hitung, terdapat lebih dari 3 monster Chimera yang kebetulan sekarang sudah datang tepat di sekitar lokasi dari mereka. Berdasarkan hal itu, maka mau tidak mau, mereka pun sekarang harus bertarung. Hingga Citri pun memerintahkan semua teman-teman yang lain untuk dapat menggunakan kekuatan sihirnya ketika mereka menyerang monster Chimera Marsiter ini. Nah, jalannya pertarungan dari mereka semua terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Sampai satu persatu dari para antri ini kini seketika langsung menjadi kelelahan. Serta mereka semua pun sekarang sudah berada di dalam kondisi yang sangat terpojok. Beruntungnya, tepat di tengah pertarungan sengit mereka, maka sebuah kejutan besar yang sebenarnya sama sekali tidak mereka sangka, sekarang justru malah langsung datang tepat di hadapan mereka semua. Mengingat pada kesempatan ini, Lismar pun mampu datang tepat waktu untuk bisa membantu mereka semua. Lalu hanya dengan satu kali serangannya saja, Lismar pun mampu mengalahkan salah satu monster Chimera buatan Sophia Black dengan menggunakan teknik tendangannya. Sampai monster itu pun sekarang sama sekali tidak bisa bergerak dan juga tubuhnya langsung menjadi hancur. Wow, menarik banget ya!